ingin menyuarakan, ingin mengawal sampai tuntas, ingin sampai pelaku-pelaku aktor-aktor daripada penganiayaan terhadap saudara Mario diusut sampai tuntas. Semangat! Semangat! Oleh karena itu, kami dari Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan sesuai konstitusi, sesuai undang-undang berlaku pada negara Indonesia, jelas substansinya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semangat! Siapapun dia tetap hukum. Semangat! Oleh karena itu, kami dari Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351 mengatakan barang siapa yang melakukan penghinaan akan dihukum sesuai aturan berlaku Indonesia. Semangat! Akan dihukum sesuai aturan. Semangat! Oleh karena itu, kami dari Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan mewakili seluruh masyarakat tersebut. Hari ini kami hadir menyuarakan kepada bapak-bapak yang terhormat, menyuarakan kepada ibu-ibu terhormat yang hari ini katanya kami adalah wakil rakyat. Pertanyaannya, ada di mana engkau hari ini? Benar. Apakah engkau siap menerima kami hari ini untuk menyampaikan poin-poin yang kemudian sehingga kita bisa wujudkan yang namanya keadilan? Semangat! Kita berlandaskan Pancasila, sila keadilan seluruh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kami mau sampaikan, kami mau meminta kepada Bapak yang terhormat, Bapak Ibu yang terhormat, hari ini terima kami sehingga kasus kepada saudara Mario ini adalah manusia yang punya nyawa dan punya keterbatasan. Apakah Bapak Dewan dibuat seperti itu? Apakah terima juga seperti saudara Mario? Tentunya tidak. Apakah teman-teman ketika teman-teman dibuat sepakat? Tidak. Apakah sepakat? Tidak. Lebih keras lagi. Apakah sepakat? Tidak. Tentunya tidak. Oleh karena itu kami dari Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan ingin mewujudkan, ingin menindak keadilan. Bagaimana hari ini Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan akan mengawal, menuntut tuntas, meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang katanya adalah kami adalah wakil rakyat. Hari ini kami Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan ingin menyuarakan, lagi-lagi ingin menyuarakan kejadian yang terjadi di Kabupaten Sumbar Raya. Hari ini kami tidak menuduh siapapun, tetapi yang kami minta adalah bagaimana wakil rakyat, bagaimana pihak-pihak kepolisian yang kemudian untuk mengawal aspirasi ini. Kami minta dengan hormat sehingga hari ini kami juga merasakan bahwa kami masyarakat mengenal bahwa tidak ditindak secara langsung. Apakah mau teman-teman keadilan mau ditindas? Tidak. Apakah mau ditindas secara tidak langsung? Tidak. Apakah mau kita wujudkan keadilan? Apakah kita wujudkan keadilan? Mau. Barang siapa pelaku dibalik aktor kasus saudara Mario, maka kami minta Dewan Perwakilan Rakyat atau sebagai perwakilan aspirasi masyarakat Kabupaten Sumbar Raya, kami mohon membantu kami mengawal kasus ini bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk tuntas barang siapa pelaku. Baik. Salam. Kehadiran kami di sini, kami tidak menuntut, tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi kami meminta Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat bersama-sama dengan kami kawal masalah ini sampai tuntas. Keberhasilan Bapak Ibu mengawal masalah ini menjadi tolak ukur untuk perjuangan ke depannya. Ini bukan ancaman. Ini bukan ancaman. Keberhasilan Bapak Ibu mengawal persoalan ini menjadi tolak ukur bahwa ternyata Bapak Ibu adalah benar-benar wakil rakyat untuk masyarakat Sumbar Raya pada umumnya. Saya orang Jawa Tengah, tidak asing lagi. Ada teman-teman seperjuangan, tidak asing lagi. Tetapi saya berteriak untuk orang muda yang teraniaya. Anak orang muda punya hati. Kalau masih punya hati, kawal proses penyelesaian masalah ini. Kami telah meminta pada Polres Sumbar Barat untuk menyelesaikan masalah ini tanpa pandang bulu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapapun pedofil yang ada di belakang penganiayaan ini, kami telah meminta untuk diusut sampai tuntas. Jadi pada kesempatan yang indah ini, Bapak Mama anggota Dewan yang terhormat,
kami memohon kiranya untuk bisa melihat keluh kesah masyarakat ini. Kapan lagi Bapak Mama bisa berbuat untuk kami kalau bukan lewat kesempatan-kesempatan ini. Jangan lagi kita berkata pada pandemi. Jangan lagi kita bilang masa pandemi. Kita sudah di posisi new normal. Jadi kami meminta Bapak Mama sekalian, jangan hanya menunggu ada masyarakat yang melakukan demo baru tahu oh ini begini. Tetapi kami meminta, sekali lagi kami minta, fungsi kontrol dari Bapak Ibu Dewan sekalian difungsikan dengan baik. Jangan hanya banyak di belakang meja, tetapi usahakan perbanyak ada di tengah-tengah masyarakat sehingga bisa tahu apa itu yang menjadi keluh kesah masyarakat. Jangan cuma di luar dan ber-AC. Sekali lagi saya meminta Bapak Ibu saudara-saudara sekalian adalah wakil-wakil rakyat. Jangan hanya banyak duduk di belakang meja, tetapi perbanyaklah ada di tengah-tengah masyarakat. Karena Bapak Ibu saudara-saudara sekalian duduk di gedung Dewan Terhormat ini oleh karena suara dari masyarakat itu juga. Untuk itu, dengan kesempatan yang indah ini, sekali lagi kami meminta, tolong kawal bersama Polres Sumatera Barat agar menyelesaikan masalah ini dengan baik. Nah. Hidup masyarakat! Hidup! Hidup masyarakat Asmade! Hidup! Hidup masyarakat yang tertindas! Hidup! Oke kawan-kawan, bahwasannya hari ini kita turun ke jalan tidak lain tidak bukan untuk menuntut ketidakadilan yang dilakukan oleh dehumanisasi, keindiktatoraan yang dilakukan oleh saudara kita Mario. Bahwasannya negara ini mempunyai undang-undang. Kenapa oknum DPD membuat undang-undang pribadi? Apakah undang-undang di NKRI ini sudah tidak berlaku lagi? Ini seorang manusia yang terlahir, ibunya dia mengandungkan dia selama 9 bulan mempertaruhkan nyawanya. Kenapa? Diperlakukan seperti binatang. Kenapa? Yang katanya perwakilan rakyat, tapi apa? Memperlakukan seorang anak laki-laki seperti ini. Cinta yang tidak direstui, tidak diperlakukan seperti ini. Masih ada jalan lain daripada digantung seperti ini. Ini seorang anak manusia, bukan binatang. Bukalah mata Bapak Ibu hari ini melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh kedua oknum DPRD yang katanya perwakilan rakyat. Mana hati nuranimu terhadap masyarakat kecil? Bukan seperti ini untuk menyelesaikan masalah, tetapi ada cara lain.
Baik, selamat siang untuk semua teman-temanku dari pelosok Sumbawa Barat Daya yang hadir pada saat ini dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi dari kelompok Gemas ya. Gerakan masyarakat anti kekerasan. Ya, sebetulnya kami ini kan ada berbaju dan dalam sistem yang pada tempat yang itu sebetulnya mestinya kami juga di posisi yang sama dengan bapak-bapak yang ada, maupun oleh oknum-oknum, oleh siapapun yang ada di dalam Kabupaten Sumbawa Barat Daya. Itu yang pertama. Pada tempat yang kedua, terima kasih banyak. Hari ini, kemarin kami terima surat bahwa diberitahukan ada penyampaian aspirasi hari ini. Maka hari ini juga kami 3 pimpinan DPRD. Saya sebagai Ketua DPR di Kabupaten Sumbawa Barat Daya, ada Pak Wakil 1, ada Pak Wakil 2, dan juga ada anggota DPRD. Berarti secara lembaga DPRD kami punya niat baik untuk menerima yang namanya penyampaian aspirasi. Harapan kami syukur hari ini, dan kami berharap supaya jangan kita berbuat anarkis, terus dengan pandemi ini kita tetap menjaga itu prokes kesehatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Gemas, Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan, kami secara lembaga DPRD terbuka untuk menerima teman-teman. Mungkin sebentar kami minta perwakilan, mungkin 20 orang untuk kita audiens, dan kita mengharapkan juga ada tuntutan tertulis yang disampaikan. Secara lembaga DPRD, kami sangat menentang itu yang namanya kekerasan. Semangat! Secara lembaga DPRD, kami sangat menentang yang namanya kekerasan. Itu dicatat. Dan kami juga proses yang namanya praduga tak bersalah. Nah, ini juga yang teman-teman dari Gemas ini yang disampaikan. Lalu hari di sini tetap kita menjunjung tinggi yang namanya proses praduga tak bersalah. Kalau begitu, kita serahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik dalam ini Polri untuk menangani kasus ini. Saya pikir itu begitu. Nanti kami minta perwakilan sekitar 20 orang untuk kita audiens, karena ruangan kami ini terbatas, maka kami minta 20 orang. Nah, kami berharap juga supaya di dalam audiens atau dalam penyampaian sikap secara ini di dalam, ya marilah kita saling menghargai, marilah kita saling menghargai lembaga ini, sehingga tidak membuat yang namanya anarkis atau yang namanya debat kusir. Karena di DPRD ini punya mekanisme tersendiri, dan kami juga secara internal dengan adanya masukan dan demo ini, maka kami juga punya alat kelengkapan yang lain untuk menindaklanjuti persoalan ini, tetapi tidak dalam kerangka menghalangi penyidik atau yang berwenang untuk menangani kasus ini. Ini supaya dicatatkan. Saya pikir mungkin itu saja yang kami sampaikan. Untuk itu kami minta 20 orang perwakilan dari teman-teman dari Gemas untuk kita berapat untuk menyampaikan. Mudah-mudahan nanti penyampaian itu ada secara tertulis disampaikan tuntutan itu. Saya pikir mungkin itu saya perlu sampaikan. Terima kasih, hari ini sudah datang dengan ramai. Ya, mudah-mudahan juga nanti pulang juga tertib, aman sampai ke rumah masing-masing. Saya pikir begitu. Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan tetap dalam satu komando. Semangat! Semangat! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan.
Yang saya hormati Pak Ketua DPRD, Wakil Ketua 2, Ketua Badan Kehormatan Dewan, beserta seluruh anggota dan anggota DPRD yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita bisa bertemu saudara-saudara dan kami semua yang ada di sini di DPR. Rumah ini adalah rumah kita bersama. Jadi apa yang adik-adik mereka datang ke sini sudah pas dan tepat untuk menyampaikan aspirasi. Tadi kami sudah melihat dan membaca semua aspirasi dan mendengar orasi-orasi yang disampaikan oleh saudara-saudari semua. Pada intinya bahwa saudara-saudara sangat menginginkan dan kita semua agar persoalan yang terjadi dan sempat viral, kasus penganiayaan terhadap saudara kita Mario Nariti beberapa waktu yang lalu, agar diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Intinya itu. Dan permintaan selanjutnya agar pihak kepolisian untuk bertindak secara serius agar terungkap motif dan dalang-dalang di balik kasus ini. Dan tadi Pak Ketua DPR sudah memberikan tanggapan dan respon terhadap apa yang disampaikan oleh saudara-saudara semua, bahwa DPR siap untuk mengawal dan tidak akan DPR yang melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Namun di sisi lain Pak Ketua DPR juga tadi sudah menyampaikan, karena kita adalah negara hukum, untuk kita hormati secara bersama agar kita menghormati asas praduga tidak bersalah. Itu tetap kita hormati. Dan sekarang kami sudah melakukan koordinasi juga dengan pihak kepolisian beberapa hari yang lalu, dan persoalan ini sementara diproses. Saya tidak tahu tadi dari pihak kepolisian tadi jawabannya seperti apa, karena tadi menurut informasi saudara-saudara dari Polres. Tetapi saya mendengar bahwa pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara. Artinya pihak kepolisian sangat serius untuk menangani persoalan ini. Artinya sedikit lagi akan dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, tempat kejadian perkara. Namun demikian, permintaan saudara-saudara untuk kita mengawal, saya pikir satu hal yang benar, karena kami adalah lembaga DPR yang menerima aspirasi kita semua, aspirasi rakyat. Namun demikian, kami juga tetap meminta kepada kita semua elemen masyarakat untuk juga tidak tinggal diam. Mari sama-sama kita mengawal. Ya, DPR kami hanya 35 orang. Kemudian itu juga dibatasi oleh aktivitas kami yang mungkin sibuk kepada yang pekerjaan lain. Tetapi kami tetap memohon kerjasama dari kita semua untuk sama-sama kita kawal. Ya, semua elemen masyarakat, mahasiswa, LSM, pers, untuk kita betul-betul mengawal, terutama media massa, media sosial. Mari kita sama-sama kawal, tetapi di sisi lain tolong
kita tetap menjaga etika dan jangan sampai ada berita-berita hoax yang membuat sehingga atau dibuat sehingga menjadi blunder persoalan ini. Ya, itu yang harus kita jaga. Jangan sampai ada tuntutan balik terhadap kita karena hoax yang kita buat. Jadi semua apa yang kita sampaikan by data, semua berdasarkan data yang akurat. Ya, jadi jangan sampai kita mendahului proses yang ada. Tapi harapan saya apa yang kita sampaikan benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Saya pikir ini pengantar dari kami dan kami sudah di DPR punya alat kelengkapan dewan yang disebut dengan Badan Kehormatan BAHO, ya, Badan Kehormatan Dewan yang nanti akan melihat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, protap yang ada sesuai dengan Undang-Undang MD 3 maupun menyangkut dengan PP 18 dan kode etik Dewan juga akan dilihat oleh Badan Kehormatan untuk dilihat celah mana yang bisa dimasuki oleh DPR. Ya, jadi di sisi lain polisi silakan melakukan tugas sesuai tupoksi yang ada. DPR juga akan melaksanakan tupoksi yang ada. Yang jelas tugas kami dan polisi tidak akan tumpang tindih. Mana yang menjadi kewenangan kepolisian, ranahnya adalah pidana, itu menjadi kewenangan kepolisian, dan mana yang menjadi ranah DPR menyangkut etik atau pelanggaran etik, maka itu menjadi kewenangan atau tupoksi daripada Badan Kehormatan Dewan. Seperti itu pengantar dari saya. Saya berikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk menyampaikan. Nanti setelah itu saya akan minta secara bergiliran teman-teman, baik wakil baik dari ketua atau wakil 2, kemudian ketua Badan Kehormatan, dan mungkin teman-teman lain akan menyampaikan. Saya persilakan juru bicara dari teman-teman Gemas, Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan, untuk menyampaikan dan memandu teman-teman untuk digilirkan berbicara. Saya persilakan untuk mungkin kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kita bergantian berbicara. Ya, kita bergantian berbicara sehingga kita saling dengar. Ya, karena tadi sudah kita teriak-teriak sana sudah bagus. Nah, di sini kita agak teratur, kita bergantian untuk berbicara. Silakan koordinator. Terima kasih atas kesempatannya. Menyebutkan nama kan. Siap. Perkenalkan, saya Titus Kura sebagai koordinator lawan aksi Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam buat kita semua. Baik, yang pertama-tama yang kami hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan seluruh jajaran DPRD yang hadir pada kesempatan ini, dan tak lupa pula seluruh rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini yang sama-sama berjuang memperjuangkan keadilan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya terkait kasus Saudara Mario. Singkat dari kami, Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan, sesuai yang disampaikan Bapak Wakil Ketua 1 tadi bahwa akan pada kesempatan kita akan beraudiensi, berdialog, yang kemudian kita mendapatkan poin-poin yang mengedepankan keadilan, yang mengedepankan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Yang pertama, kami dari Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan sudah kami membuat secara tertulis juga begitu, Pak. Yang pertama, Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan Sumba Barat Daya yang telah menggelar aksi damai pada hari ini tanggal 3 November 2020, yang dimana kita ketahui bersama bahwa kasus Saudara Mario yang tersebar di media sosial baik di kalangan masyarakat menengah bawah pun hal demikian sudah diketahui semua. Singkat cerita ini, kami dari Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan sudah melakukan audiensi dengan pihak kepolisian juga tadi, sesuai disampaikan oleh Bapak Ketua 1. Dan betul bahwa kami dari Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan yang disingkat dengan Gemas sudah beraudiensi dengan pihak kepolisian.
long marchnya dari Gautama menuju Polres sehingga menuju di kantor DPR pada kesempatan ini. Hasil diskusi kami, hasil diskusi kami bahwa pihak kepolisian betul akan mengaudit mengusut tuntas kasus ini, apapun dan siapapun dia. Sehingga kami juga tidak terlepas menyuarakan keadaan ini, karena bagaimanapun ruang aspirasi hari ini ada di tataran legislatif. Bagaimanapun aspirasi ini benar-benar kami sampaikan dan lalu disampaikan kalau bukan di DPR begitu. Sehingga pada kesempatan ini dengan hormat, apabila ada kesalahan-kesalahan teman-teman kami yang melakukan suara atau kata-kata yang menyinggung bapak ibu mereka yang terhormat pada kesempatan ini, saya sebagai koordinator aksi hari ini saya menyampaikan permohonan maaf. Adapun poin-poin yang kami sampaikan, yang pertama mendesak pimpinan DPRD untuk memerintahkan Badan Kehormatan DPRD untuk segera memeriksa dan meminta keterangan terhadap kedua oknum anggota DPRD yang patut diduga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap korban, yang mana dalam video kekerasan tersebut yang beredar luas di media sosial dan sudah menjadi perhatian publik khususnya masyarakat Sumba Barat Daya bahkan se-Indonesia pun. Kedua anggota DPRD tersebut jelas hadir dalam aksi kekerasan. Artinya poin ini saya mencoba untuk merasionalisasikan sehingga tidak ada asumsi atau persepsi yang kemudian munculkan miskomunikasi antara sesama masyarakat SBD. Sesuai video beredar bahwa aksi kekerasan terhadap Mario yang dilakukan oleh siapapun pelaku, siapapun korban aktor dari sebuah itu, jelas bahwa ada juga anggota DPR yang terlibat di dalam. Saya tidak perlu sebut nama dan lain sebagainya. Pada prinsipnya kita ketahui bersama, apalagi dunia Indonesia bahkan Kabupaten Sumba Barat Daya pun mengkonsumsi hal demikian. Yang kedua, meminta Badan Kehormatan Dewan untuk transparan dalam menangani laporan masyarakat, dan apabila kedua anggota DPRD tersebut benar-benar terbukti terlibat dalam aksi kekerasan tersebut, maka Badan Kehormatan Dewan segera mengeluarkan surat rekomendasi pemecatan atau pemberhentian dari anggota keanggotaan DPRD kedua oknum tersebut. Artinya poin kedua ini yang dimana apabila sesuai yang disampaikan Polres Kabupaten Sumba Barat Daya, apabila tersebut yang disampaikan tadi oknum kedua anggota Dewan benar-benar terlibat dalam aksi kekerasan yang dimana Saudara Mario yang digantung pada tanggal 20 Oktober 2020, maka dengan hormat kami minta Badan Kehormatan Dewan untuk mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan poin yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, meminta lembaga DPRD untuk mengawasi jalannya proses hukum terhadap para pelaku kekerasan terhadap Saudara Mario Mardinariti. Poin kita gini, maksud dan tujuannya kami mencoba untuk merasionalisasikan bahwa kami berharap dan sangat meminta kepada Bapak Dewan Terhormat agar siapapun pelakunya dan membantu pihak kepolisian untuk mengawal aspirasi, karena sebagai fungsional dari legislatif adalah salah satu juga di ruang aspirasi. Hal ini yang ingin kami sampaikan, pihak DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya benar-benar mengawal dan membantu pihak kepolisian untuk mengusut tuntas barang siapa pelaku atau aktor di balik kasus Saudara Mario, karena jelas substansinya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Saya kira demikian poin ketiga yang 3 poin yang kami ingin sampaikan dari gerakan masyarakat anti kekerasan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman langsung pada intinya sehingga ada tanggapan atau ada feedback dari Dewan terkait sehingga bisa kita berdialog bersama pada kesempatan. Saya kira demikian Bapak. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Titus Korlap. Mungkin sebelum saya berikan kesempatan pada teman-teman, sekaligus mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan, silakan. Saya gantian Pak. Nama saya Agustinus Kakak. Ya. Saya di sini sebagai wakil Komnas. Ya, baik. Selamat siang buat kita semua. Wakil DPR, wakil 1. Wakil 2 dan teman-teman serta pers yang kami sangat hormati. Hari ini kami hadir bukan atas nama pribadi, tetapi kami hadir sebagai perwakilan warga Sumba Barat Daya atas dasar penganiayaan terhadap saudara kami Mario di Lora yang terjadi pada tanggal 20. Nah, kami hadir di sini karena sejak tanggal 20 sampai hari ini
kami secara pribadi, perwakilan masyarakat Sumba Barat Daya, belum melihat tanda-tanda adanya penyidikan, sekalipun perkataan Polres kami sudah menjalankan sebuah proses penyelidikan, tetapi kami secara pribadi, kami atas nama warga Sumba Barat Daya belum melihat adanya tanda-tanda proses penyidikan, sehingga tepat hari ini tanggal 3 November di depan kantor DPRD kami hadir atas nama gerakan. Kami perlu tegaskan atas nama anti kekerasan. Kami sangat percayakan kepada Bapak Ibu Dewan, terutama Ketua 1 dan 2, dan di bagian kehormatan untuk kedua oknum tersebut jelas bahwa mereka adalah pelakunya. Kami minta secara hormat lebih percepat menginstruksikan kirim surat kepada gubernur untuk saudara atau oknum dalam kasus ini supaya lebih dipercepat jika memang itu terbukti. Itu permintaan dari kami. Terima kasih. Ya, silakan satu lagi. Dari baik, yang terhormat Ketua DPR, nama dulu, Matius Doli. Yang terhormat Ketua DPR, Ketua 1, Ketua 2, dan bersama anggota DPR dan pers yang turut hadir untuk liput aksi kami hari ini. Dan terima kasih juga teman-teman yang tergabung di dalam Gemas, Gerakan Anti Kekerasan, yang hari ini kita boleh jalan-jalan dari Polres SBD sampai di kantor DPR. Di sini satu poin yang saya mau sampaikan kepada lembaga dan pers, bahwa di RI ini tidak ada satu yang kebal hukum. Jika seperti itu, maka tidak perlu memandang siapa orangnya, siapa di balik semua ini. Intinya dia pelaku dan ada pada tempat itu, wajib ditindak secara tegas. Dan semua elemen yang ada di dalam wajib bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang kami takutkan sebagai masyarakat, yang kami takutkan sebagai aksi anti kekerasan di sini, masih ada Mario lain yang akan ditindas oleh orang-orang penting yang ada di SBD ini. Dengan baju yang ada di pemerintahan ini, baju yang diberikan oleh rakyat sendiri, lalu rakyatnya yang ditindas, ini yang menjadi satu persoalan yang kami lihat sudah tidak manusiawi lagi. Dan kalau tindakan itu sudah seperti itu, saya pikir Bapak Ibu Dewan yang ada saat ini dan pers pasti memiliki rasa seperti kami. Seandainya Bapak Dewan dan pers berada pada posisi kami, berada pada Gemas, maka akan turun ikut bersama kami. Tapi karena ada job di sini, sehingga seolah-olah melihat aksi ini. Nah, dari aksi ini, mari kita selesaikan persoalan ini. Sehingga tahun depan dan hari-hari berikutnya tidak ada Mario lain. Tidak ada aksi lain karena jabatan, atau kekayaan, dengan seenaknya menindas orangnya. Itu yang kami minta dari lembaga, bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk diselesaikan secara cepat. Mungkin dari kami Gemas sekian. Terima kasih. Kalian sudah menyampaikan beberapa hal begitu ya. Artinya secara gambar umum, tapi secara tertulisnya ada di sini ada beberapa poin dan tercover dengan tuntutan kami di Polres juga tadi. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua 1 tadi atau Bapak Ketua sendiri, bahwasannya jangan sampai salah praduga gitu ya. Praduga tak bersalah. Jadi statement ini saya kira saya pribadi mewakili rekan-rekan gerakan masyarakat anti kekerasan tidak bermaksud dan tidak menduga siapa-siapa, itu poin. Tetapi apabila hal demikian terbukti secara konkret, baik itu data, baik itu apapun melalui media sosial dan saksi-saksi menyaksikan dan sesuai dengan penyidikan pihak Polres Kabupaten Sumba Barat Daya, maka dengan kesempatan ini kami lagi-lagi ingin tekankan, kami mohon. Jadi bahasa atau statement yang katanya bersalah tak berduga, kami tidak menyampaikan ke situ. Tetapi yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana DPRD mengawal di ruang aspek fungsional.
itu poinnya. Sehingga tidak ada asumsi lain yang kemudian bahwa Gemas ini hanya menyuarakan saja. Tetapi hari ini apabila tidak penyelesaian sampai ke depannya, maka jangan marah Bapak Dewan, Bapak Ibu Dewan terhormat, besok atau lusa akan mengatur lebih banyak lagi. Pernyataan sikap ini atas musyawarah mufakat dari gerakan masyarakat anti kekerasan tanpa intimidasi dari siapapun, tanpa intervensi dari siapapun, tetapi atas dasar kepedulian terhadap saudara kami Mario, hanya panggilan hati nurani saja. Seandainya saya dibawa seperti itu, yang jelas apakah masih ada orang yang menyuarakan? Demikian pun sebaliknya Bapak Ibu Dewan hari ini. Saya kira demikian Bapak, mohon memberikan tanggapan atau feedback yang kemudian kita bisa sama-sama merasa puas dengan pilihan kami. Demikian pun Bapak Ibu dan mereka. Saya kira demikian Bapak, saya kembalikan. Terima kasih. Baik semua, teman-teman, saudara dari Gemas, dan ada beberapa poin nanti sebentar mungkin bisa diserahkan kepada kami juga secara resmi. Yang pada intinya bahwa kasus ini mohon pengawalan dari DPR untuk diproses kepolisian. Kemudian yang kedua tadi sesuai tupoksi kami, teman-teman minta kepada DPR melalui Badan Kehormatan untuk menindaklanjuti persoalan ini agar bisa oknum-oknum DPR yang terlibat di dalam untuk dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang baik. Itu pada intinya semacam itu. Kami punya Badan Kehormatan dan sebentar kami pimpinan DPR akan memerintahkan kepada Bahor untuk segera membentuk tim untuk mengusut persoalan ini. Itu kami akan lakukan sebentar. Kami akan disposisikan surat supaya persoalan ini jernih, apalagi di dalam melibatkan oknum anggota DPR.